طلع الاسماء في الدور جد اسماء صعبه. يعني اندونيسيا اليوم فريق مزعج وبيكركب وممكن ياخذ. شفنا شو سوى اسعد السعوديه يعني لولا وجود اندونيسيا بمجموعه السعوديه في الدور الاول لربما. Tepat malam ini, viral di media sosial, media Arab Saudi prediksi timnas Indonesia babak belur di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tepat malam ini, viral di media sosial, media Arab Saudi prediksi timnas Indonesia babak belur di kualifikasi Piala Dunia 2026. Singgung Patrick Kluivert dan Erick Thohir. Begini faktanya. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Sebelumnya diberitakan, berbeda dengan media Arab Saudi, media Belanda justru bawa angin segar untuk timnas Indonesia jelang babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Harapan timnas Indonesia untuk menorehkan sejarah lolos ke Piala Dunia 2026 kembali mendapat sorotan internasional. Kali ini, media olahraga kenamaan Belanda, Voetbal Primer, memberikan ulasan positif terkait peluang skuad asuhan Patrick Kluivert di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam laporannya, Voetbal Primer menilai perjalanan Garuda memang penuh tantangan. Namun, undian babak keempat yang baru saja digelar di Kuala Lumpur, Malaysia, menghadirkan kabar baik bagi Indonesia. Hasil undian menempatkan Indonesia di grup B bersama Arab Saudi dan Irak. Sementara itu, grup A diisi Qatar, Uni Emirat Arab, dan Oman. Pertandingan grup A dijadwalkan berlangsung di Qatar, sedangkan grup B akan digelar di Arab Saudi. Seluruh tim akan bertanding dengan format round robin selama 7 hari. Hanya juara grup yang langsung berhak atas tiket Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Meski demikian, runner-up grup masih berpeluang melanjutkan ke babak kelima yang mempertemukan 6 tim untuk berebut 2 tiket tambahan melalui play-off antar benua. Menurut Voetbal Primer, hasil undian kali ini cukup menguntungkan Indonesia sebab Garuda terhindar dari grup yang dihuni Qatar, UEA, dan Oman, 3 tim berpengalaman di level dunia. Meski begitu, Arab Saudi dan Irak tetap menjadi lawan berat. Arab Saudi dikenal sebagai kekuatan besar Asia, sedangkan Irak punya permainan agresif dan penuh determinasi. Untuk itu, Indonesia dituntut mempersiapkan strategi matang dan menjaga kondisi pemain agar berada di performa puncak saat laga dimulai pada Oktober 2025. Selain soal peta persaingan, media Belanda tersebut juga menyoroti besarnya pengaruh Belanda dalam tubuh timnas Indonesia. Patrick Kluivert didampingi asisten asal Belanda seperti Alex Pastoor dan Danny Lanzat, sementara Jordi Cruyff kini aktif di jajaran federasi. Kehadiran pemain naturalisasi asal Belanda seperti Jay Itzes, Ragnar Aratmanguen, hingga Miss Hilgers pun diyakini memperkuat kualitas tim. Bulan Oktober 2025 bakal menjadi momen penentu perjalanan Indonesia menuju panggung terbesar sepak bola dunia. Dengan undian yang relatif bersahabat, peluang Garuda untuk mencatat sejarah kian terbuka. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, apakah kalian yakin timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert mampu lolos ke Piala Dunia 2026? Mengingat skuad Garuda sudah sangat mewah. Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas, bravo Patrick Kluivert, bravo PSSI. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Patrick Kluivert CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda!
Mari kita lanjut teman-teman. Kini, seluruh perhatian publik sepak bola nasional tertuju pada langkah tim merah putih. Pertanyaannya, mampukah Indonesia mewujudkan mimpi tampil perdana di Piala Dunia? Lebih lanjut, situasi yang dihadapi timnas Indonesia saat ini bisa disebut sebagai momentum besar dalam sejarah sepak bola nasional. Hasil undian babak keempat memberi sedikit angin segar karena Indonesia tidak harus berhadapan langsung dengan tim-tim kuat seperti Qatar, UEA, atau Oman. Namun, bukan berarti jalan yang dilalui akan mudah. Arab Saudi dan Irak tetap lawan tangguh yang punya pengalaman serta mentalitas kompetisi tinggi di level Asia maupun dunia. Keberuntungan undian harus dilihat sebagai peluang, bukan sekedar keberuntungan semata. Artinya, tim asuhan Patrick Kluivert harus benar-benar memaksimalkan persiapan, baik secara taktik maupun mental. Kehadiran pemain-pemain naturalisasi asal Belanda jelas memberi warna baru, tapi yang lebih penting adalah bagaimana kekompakan tim terjaga. Momentum ini juga bisa menjadi titik balik untuk menunjukkan bahwa Indonesia bukan hanya tim kejutan, melainkan bisa tampil konsisten di level tertinggi. Dukungan penuh publik, disiplin pemain, serta strategi matang akan menjadi kunci utama. Jika semua elemen berjalan selaras, peluang Indonesia mencatat sejarah tampil di Piala Dunia 2026 benar-benar terbuka. Setiap langkah yang ditempuh timnas Indonesia saat ini adalah bagian dari perjalanan panjang menuju mimpi besar. Tidak ada jalan mudah untuk mencapai Piala Dunia, tapi sejarah selalu ditulis oleh mereka yang berani melawan rasa takut dan keraguan. Para pemain harus percaya bahwa mereka bukan lagi sekedar peserta, melainkan pesaing sejati yang mampu menantang tim-tim besar Asia. Mental baja, disiplin tinggi, dan semangat pantang menyerah akan menjadi senjata utama. Dukungan puluhan juta rakyat Indonesia adalah energi yang tak ternilai, yang bisa membuat setiap perjuangan di lapangan terasa lebih ringan. Untuk para supporter, inilah waktunya berdiri tegak di belakang Garuda. Percaya bahwa mimpi ini bukan mustahil. Dengan keyakinan, kerja keras, dan doa bersama, pintu menuju Piala Dunia 2026 bisa terbuka. Garuda tidak sekedar bermain bola, mereka membawa harapan sebuah bangsa. Saatnya membuktikan bahwa Indonesia bisa. Kluivert ingat momen perkenalan di Timnas Indonesia, dikepung ratusan kamera. Patrick Kluivert masih jelas mengingat peristiwa perkenalannya sebagai pelatih Timnas Indonesia pada 12 Januari 2025 lalu. Bagi legenda Belanda itu, sambutan yang diberikan benar-benar di luar dugaan. Dalam sebuah siniar berjudul The Highway di kanal YouTube, Kluivert bercerita bahwa ia awalnya mengira acara perkenalan akan berlangsung sederhana. Namun, begitu tiba di lokasi, ia disambut ratusan jurnalis dan kamera yang membuatnya terkesan sekaligus merasa tertekan. Saya pikir hanya acara biasa, ternyata lebih dari 100 kamera menyorot. Rasanya luar biasa, walau juga cukup menegangkan. Tapi setelah itu, saya langsung fokus bekerja. Pelatih berusia 49 tahun tersebut juga mengaku tidak pernah menyangka bakal menangani timnas nasional dari Asia Tenggara. Namun ketika tawaran datang, ia merasa tertantang dan langsung menerimanya. Ketika kesempatan ini datang, saya tahu tantangannya besar, tapi saya suka hal itu. Bersama staf saya, kami sangat bersemangat memberikan sesuatu yang positif untuk Indonesia, ujarnya. Kluivert menuturkan tawaran itu datang langsung dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Ia dan Erick sebenarnya sudah beberapa kali bertemu di berbagai turnamen besar. Pertemuan singkat itu kemudian berlanjut menjadi kesempatan besar di tahun berikutnya. Saya sempat bertemu Pak Erick di sebuah turnamen pada 2024. Kami hanya bicara sebentar lalu tidak berjumpa lagi. Tiba-tiba tawaran melatih Indonesia muncul. Seperti yang saya katakan, proyek ini besar sekali dan saya tidak bisa menolaknya. Sebelum memberi jawaban final, Kluivert lebih dulu mempelajari situasi timnas Indonesia. Ia menilai kualitas pemain, termasuk mereka yang berstatus naturalisasi, serta melihat adanya banyak talenta keturunan Belanda.
Langkah pertama tentu menganalisis skuad. Saya melihat ada pemain naturalisasi dan juga banyak yang punya latar belakang Belanda. Itu membuat saya semakin tertarik. Kesempatan ini terasa spesial, apalagi setelah terakhir melatih di Turki, ungkap mantan penyerang AC Milan dan Barcelona tersebut. Menurutnya, kesempatan besar seperti ini tidak mungkin dilepaskan, terlebih saat dukungan penuh datang langsung dari pimpinan federasi. Lebih lanjut, Patrick Kluivert datang ke Indonesia bukan hanya membawa nama besar sebagai legenda sepak bola Eropa, tapi juga membawa pengalaman berharga dari berbagai klub dan tim yang pernah ia tangani. Dari ceritanya tentang momen perkenalan, terlihat betapa besarnya ekspektasi masyarakat dan media terhadap dirinya. Sambutan meriah itu bisa menjadi kebanggaan sekaligus tekanan besar, karena publik Indonesia memang punya antusiasme luar biasa terhadap sepak bola. Tawaran dari Erick Thohir menunjukkan bahwa proyek timnas Indonesia memang serius, apalagi Kluivert langsung tertarik setelah menganalisis komposisi skuad yang berisi pemain lokal, naturalisasi, dan darah Belanda. Ini memberi sinyal bahwa Indonesia sedang berusaha membangun tim dengan standar lebih tinggi. Namun, tantangan yang dihadapi Kluivert juga tidak ringan. Ia bukan hanya dituntut membawa hasil di lapangan, tapi juga harus mampu membangun mentalitas, disiplin, dan daya juang pemain. Perhatian publik yang begitu besar bisa menjadi beban, tapi jika ia mampu mengelola tekanan itu, justru bisa menjadi energi tambahan bagi tim. Situasi ini menunjukkan titik penting dalam perjalanan sepak bola Indonesia. Jika Kluivert berhasil membawa perubahan nyata, momentum besar bisa tercipta untuk mendorong prestasi timnas ke level yang lebih tinggi. Perjalanan Patrick Kluivert bersama timnas Indonesia adalah bukti bahwa setiap tantangan besar selalu datang dengan peluang besar. Sambutan meriah saat ia diperkenalkan memang bisa terasa sebagai tekanan, tapi itu juga menandakan betapa besar harapan masyarakat. Harapan inilah yang bisa menjadi energi positif untuk terus berjuang. Dalam hidup, kita sering menghadapi situasi yang awalnya terasa berat atau di luar dugaan. Namun, justru dari sana kita diuji, apakah kita akan mundur atau melangkah lebih berani. Seperti Kluivert yang memilih melihat tantangan sebagai kesempatan, kita pun bisa menjadikan tekanan sebagai bahan bakar untuk tumbuh lebih kuat. Percayalah, setiap langkah yang dilakukan dengan niat baik dan kerja keras pasti akan membawa hasil. Jangan takut dengan sorotan atau ekspektasi, karena itu tanda bahwa kita dipercaya. Saat kita berani menghadapi tantangan, kesempatan besar akan terbuka, dan mimpi yang dulu terasa jauh bisa menjadi nyata. Legenda Malaysia sindir Harimau Malaya. Naik peringkat FIFA bukan berarti kemajuan. Mantan pemain tim nasional Malaysia, Datuk Jamal Nasir, melontarkan kritik keras terhadap skuad Harimau Malaya yang dinilainya tidak berani menghadapi tantangan. Malaysia memang baru saja mencatat kenaikan di ranking FIFA edisi September 2025. Namun, menurut Jamal, hal itu bukanlah cerminan nyata dari perkembangan tim. Ia menilai kemenangan tipis 2-1 atas Singapura tak bisa dijadikan ukuran, apalagi jika dibandingkan dengan potensi yang dimiliki. Kalau benar-benar ingin menunjukkan kemajuan, seharusnya Malaysia bisa mencetak 7-8 gol ke gawang Singapura, bukan hanya menang tipis, ucap Jamal dikutip dari NST. Keputusan Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) mundur dari turnamen CAFA juga mendapat sorotan tajam. Jamal menilai langkah itu hanya karena takut kalah dan berimbas pada ranking FIFA. Menolak ikut turnamen besar adalah kesalahan besar. Laga uji coba tidak akan pernah bisa menandingi atmosfer kompetisi sebenarnya. Kalau mundur hanya demi menjaga ranking, itu jelas tindakan pengecut, tegasnya. Jamal juga menambahkan, CAFA seharusnya bisa jadi ajang penting untuk menguji mental pemain, bahkan meski tanpa kehadiran sejumlah pemain naturalisasi yang berkarir di Eropa maupun Amerika Selatan. Kami melewatkan kesempatan untuk tahu sejauh mana kualitas kami. Hanya karena takut turun peringkat, peluang emas itu hilang begitu saja. Lebih lanjut, situasi ini memperlihatkan bagaimana sepak bola tak hanya soal hasil di papan skor atau posisi di ranking FIFA, tapi juga soal mental berkompetisi.
Kritik dari Jamal Nasir bisa dimaknai sebagai bentuk kepedulian agar timnas Malaysia tidak hanya puas dengan angka, melainkan berani menghadapi tantangan nyata. Mundur dari turnamen demi menjaga peringkat justru memperlihatkan keraguan pada kemampuan sendiri. Padahal ujian sebenarnya justru hadir saat berhadapan dengan lawan-lawan tangguh. Jika ingin berkembang, Malaysia seharusnya memanfaatkan kesempatan seperti Java untuk mengukur kekuatan, bukan menghindar. Karena pada akhirnya mental berani menghadapi resiko jauh lebih berharga daripada sekedar menjaga posisi sementara di ranking FIFA. Setiap tim besar lahir bukan karena selalu menang, tapi karena berani menghadapi kekalahan dan belajar darinya. Ranking bisa naik turun, tapi mental baja dan pengalaman berkompetisi tidak akan pernah hilang. Jangan takut gagal, karena justru disitulah pintu menuju kemajuan terbuka. Seperti pepatah, lebih baik jatuh saat berlari maju daripada berdiri diam tanpa bergerak. Jadi beranilah menghadapi tantangan, sebab hanya dengan itu kita bisa tumbuh menjadi lebih kuat. Erick Thohir kini jabat Menpora, fokus tak hanya sepak bola tapi juga MotoGP. Ketua Umum PSSI Erick Thohir resmi mendapat amanah baru sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora. Dengan posisi ini, ia tak lagi hanya berkutat pada urusan sepak bola, melainkan juga harus mengurus berbagai cabang olahraga lainnya. Erick menegaskan bahwa dirinya akan melanjutkan program yang telah dirintis Menpora sebelumnya, Dito Aryo Tejo. Dalam waktu dekat, ia harus mempersiapkan sejumlah agenda penting, seperti SEA Games, kejuaraan dunia senam, serta MotoGP Mandalika yang dijadwalkan berlangsung bulan depan. Saya berterima kasih kepada Pak Dito. Selama ini kami punya hubungan kerja yang baik, terutama dalam pengembangan olahraga. Beliau juga berpesan agar saya menaruh perhatian penuh pada ajang jangka pendek seperti SEA Games, kejuaraan dunia senam, dan MotoGP, kata Erick dalam pernyataan resminya. Tak hanya itu, Erick juga membawa pesan langsung dari Presiden Joko Widodo, Prabowo Subianto. Presiden menekankan pentingnya meningkatkan kualitas olahraga nasional serta memperkuat kapasitas generasi muda agar Indonesia mampu bersaing di level internasional. Olahraga harus menjadi simbol persatuan bangsa sekaligus menunjukkan kekuatan kita. Begitu juga dengan kepemudaan, bagaimana anak muda kita bisa kompetitif di era global. Lanjutnya. Sementara itu, dari dunia sepak bola, Timnas Indonesia menghadapi tantangan besar di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim Garuda yang dilatih Patrick Kluivert akan bersaing di grup B bersama Arab Saudi dan Irak. Untuk bisa tampil di Piala Dunia 2026, Indonesia wajib finish di posisi puncak klasemen grup. Dua laga penting sudah menanti pada Oktober mendatang, yakni menghadapi Arab Saudi 9 Oktober 2025 dan Irak 12 Oktober 2025. Dengan beban ganda sebagai ketum PSSI sekaligus Menpora, Erick Thohir kini dituntut untuk mampu menjaga keseimbangan, memastikan prestasi timnas tetap terjaga, sembari mendorong cabang olahraga lain agar bisa bersinar di panggung dunia. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan bahwa Erick Thohir kini memikul tanggung jawab yang jauh lebih besar. Dengan rangkap jabatan sebagai ketum PSSI sekaligus Menpora, otomatis ia harus mampu membagi fokus, tidak hanya untuk sepak bola, tetapi juga untuk semua cabang olahraga yang menjadi kebanggaan Indonesia. Dari satu sisi, hal ini bisa membawa keuntungan, karena pengalamannya di PSSI memberi gambaran nyata bagaimana mengelola olahraga di level nasional maupun internasional. Namun, di sisi lain, beban kerja yang besar berpotensi membuat fokusnya terpecah jika tidak ditangani dengan strategi yang matang. Tantangan nyata sudah ada di depan mata. Timnas Indonesia akan menghadapi lawan-lawan berat di kualifikasi Piala Dunia. Sementara di sisi lain, MotoGP Mandalika dan SEA Games juga menuntut persiapan maksimal. Semua ini membutuhkan koordinasi yang solid, manajemen waktu yang tepat, dan kemampuan untuk membuat keputusan strategis yang cepat. Langkah Erick untuk melanjutkan program yang sudah ada dari Menpora sebelumnya patut diapresiasi, karena kesinambungan kebijakan sangat penting. Pesan Presiden tentang persatuan olahraga dan penguatan pemuda juga menjadi pengingat bahwa olahraga bukan sekedar prestasi, tapi juga simbol persatuan bangsa dan pembangunan generasi.
Jika Erick Thohir bisa mengelola semua ini dengan baik, Indonesia bukan hanya bisa berharap pada sepak bola, tapi juga melihat olahraga lain berkembang dan berprestasi di level internasional. Namun, jika konsentrasi terlalu terpecah, risiko stagnasi tetap ada. Tantangannya adalah bagaimana menjaga keseimbangan agar semua cabang olahraga mendapat perhatian yang proporsional. Setiap tantangan besar selalu datang bersama peluang yang sama besarnya. Indonesia sedang berada di momen penting, di mana sepak bola dan cabang olahraga lain mendapat sorotan dunia. Dukungan masyarakat, semangat para atlet, dan kepemimpinan yang kuat bisa menjadi bahan bakar untuk mengukir prestasi yang lebih tinggi. Jangan takut pada beratnya beban, karena justru disitulah lahir kekuatan baru. Timnas Indonesia dan para atlet dari berbagai cabang perlu percaya bahwa kerja keras, disiplin, dan rasa persatuan akan membuka jalan menuju panggung dunia. Debut Calvin Verdonk di Lille, catat sejarah di Liga Prancis, tapi harus terima kekalahan telak. Bek Timnas Indonesia Calvin Verdonk akhirnya menjalani laga perdananya bersama Lille di ajang Liga 1 musim 2025-2026. Kesempatan itu datang pada pertandingan bertajuk Derby du Nord melawan RC Lens di Stadion Bollaert de l'Elysée, Sabtu 20 Juni 2025 malam waktu setempat atau Minggu dini hari WIB. Namun, debut tersebut berakhir pahit karena Lille dipaksa menyerah 0-3 dari sang rival sekota. Verdonk yang kini berusia 28 tahun baru masuk ke lapangan di menit ke-18 menggantikan Romain Perrault yang harus ditarik keluar akibat cedera. Sayangnya, hanya 10 menit berselang, ia menyaksikan gawang timnya kebobolan lewat tandukan Wesley Said. Petaka semakin bertambah bagi pemain berdarah Aceh ini setelah ia menerima kartu kuning karena pelanggaran terhadap Mamadou Sangare. Menjelang babak pertama usai, Florian Thauvin memperlebar keunggulan Lens lewat golnya di menit ke-43. Lalu, Ryan Fofana memastikan kemenangan tuan rumah dengan gol ketiga di menit ke-52. Meski timnya kalah telak, penampilan Verdonk tetap memberi kesan positif. Dilansir dari L'Équipe, ia mencatat sejarah sebagai pemain Indonesia pertama yang tampil di Liga Prancis. Selain itu, statistiknya pun cukup impresif. Selama 72 menit bermain, ia memperoleh rating 7,1 dari FOTMOB. Dalam duel bertahan, Verdonk sukses memenangi 6 dari 9 perebutan bola, mencatat 2 tackle, 1 sapuan, 1 intercept, serta 8 kali merebut bola dari lawan. Tak hanya di lini belakang, ia juga memberi kontribusi dalam serangan. Verdonk sempat melepaskan 1 tembakan yang diblok lawan, menciptakan 1 peluang, dan mencatat 52 operan sukses dari 66 percobaan. Performa tersebut memberi sinyal bahwa Verdonk berpotensi menjadi pilihan utama di posisi bek kiri Lille, terutama setelah Romain Perrault harus menepi karena cedera. Sebagai informasi, Verdonk didatangkan Lille dari NEC Nijmegen pada penutupan bursa transfer musim panas 2025 dengan mahar 3 juta euro, sekitar 58,6 miliar. Klub berjuluk Les Dogs itu memang tengah membutuhkan bek kiri baru setelah kehilangan Gabriel Gudmundsson dan Michel Bakker. Lebih lanjut, debut Calvin Verdonk di Liga 1 bisa dibilang sebagai momen bersejarah sekaligus penuh ujian. Di satu sisi, ia menorehkan catatan penting sebagai pemain Indonesia pertama yang merumput di kompetisi elit Prancis. Hal itu tentu membanggakan, baik untuk dirinya maupun sepak bola Indonesia. Namun di sisi lain, debutnya diwarnai dengan kekalahan telak timnya dalam laga penuh gengsi. Situasi ini sebenarnya wajar terjadi, mengingat adaptasi di liga baru dan tekanan pertandingan derby tidak pernah mudah. Meski tim kalah, performa individu Verdonk tetap menunjukkan kualitas yang menjanjikan. Statistik solidnya menjadi bukti bahwa ia punya kemampuan untuk bersaing di level tertinggi. Yang paling penting,
Pengalaman ini bisa menjadi batu loncatan baginya untuk semakin matang. Kekalahan dalam debut bukanlah akhir, justru bisa menjadi motivasi untuk tampil lebih baik dan membuktikan bahwa ia layak menjadi pilihan utama di Lille. Jangan pernah menilai perjalanan dari satu pertandingan saja. Kekalahan dalam debut memang terasa pahit, tapi justru disitulah kekuatanmu diuji. Calvin Verdonk sudah membuktikan bahwa ia bisa bersaing di level tertinggi, bahkan menorehkan sejarah besar untuk Indonesia di Liga Prancis. Setiap pemain hebat pernah mengalami momen sulit, dan justru dari situ mereka belajar untuk menjadi lebih kuat. Anggaplah ini sebagai langkah pertama dari perjalanan panjang yang penuh peluang. Dengan kerja keras, semangat pantang menyerah, dan keyakinan pada diri sendiri, semua tantangan bisa berubah menjadi batu pijakan menuju kesuksesan yang lebih besar. Kekalahan hanya sementara, tapi sejarah yang sudah tercipta akan selalu abadi. Jadwal siaran langsung Timnas Indonesia versus Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan seru antara Timnas Indonesia melawan Irak pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan tayang secara langsung. Duel ini dijadwalkan berlangsung pada Minggu 12 Oktober 2025 pukul 02.30 WIB. Laga tersebut menjadi penentu penting bagi skuad Garuda. Anak asuh Patrick Kluivert harus mampu meraih kemenangan demi menjaga asa tampil di Piala Dunia 2026. Pasalnya, hanya tim yang keluar sebagai juara grup yang otomatis lolos ke putaran final. Indonesia tergabung dalam grup yang cukup berat bersama Irak dan Arab Saudi. Kedua pertandingan akan digelar di Arab Saudi, sehingga tim Garuda dituntut tampil maksimal. Modal positif sudah dikantongi. Pada dua laga uji coba terakhir di September 2025, Indonesia tak terkalahkan. Marcelino Ferdinand dekas sukses menghajar Taiwan 6-0, lalu menahan imbang Lebanon 0-0. Hasil ini memberi kepercayaan diri lebih jelang menghadapi laga resmi. Gelandang Timnas Indonesia Elyano Reyenders mengaku optimistis skuad merah putih bisa bersaing. Ia menyadari jalan menuju Piala Dunia tidak mudah, namun yakin kebersamaan tim dapat menjadi kunci. Memang kualifikasi Piala Dunia sangat berat, tapi jika melihat performa terakhir, saya percaya kita bisa mencapainya. Kami solid, saling mendukung dan tahu apa yang harus dilakukan, ujar Reyenders. Ia menambahkan, lolos ke Piala Dunia bukan hanya penting bagi pemain, tetapi juga bagi seluruh supporter dan bangsa Indonesia. Kini tinggal menunggu, apakah Indonesia mampu meraih kemenangan krusial atas Irak demi menjaga impian tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Lebih lanjut, situasi Timnas Indonesia saat ini bisa dibilang penuh tantangan sekaligus harapan. Laga melawan Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi ujian penting karena kemenangan akan membuka jalan lebih lebar menuju putaran final. Bekal hasil positif dari uji coba terakhir tentu memberikan kepercayaan diri, apalagi para pemain menunjukkan semangat dan keyakinan tinggi untuk berjuang bersama. Namun, menghadapi lawan sekelas Irak dan Arab Saudi jelas bukan perkara mudah. Dibutuhkan fokus, disiplin, serta mental kuat agar timnas tidak hanya bermain baik, tapi juga mampu mengamankan hasil maksimal. Jika semangat kebersamaan yang ditunjukkan para pemain benar-benar diterapkan di lapangan, peluang untuk membuat sejarah sangat terbuka. Jangan pernah meragukan kekuatan doa, kerja keras, dan kebersamaan. Timnas Indonesia saat ini membawa harapan seluruh rakyat, dan setiap langkah mereka adalah cermin perjuangan bangsa. Lawan yang dihadapi memang berat, tapi sejarah selalu tercipta dari mereka yang berani melawan rasa takut dan keraguan. Percayalah, dengan semangat pantang menyerah, hasil besar bisa diraih. Untuk para pemain, ingatlah bahwa kalian tidak pernah berjuang sendiri. Jutaan hati mendukung dari tanah air. Untuk para pendukung, teruslah percaya dan kirimkan energi positif, karena dukungan kalian adalah bahan bakar perjuangan Garuda. Kemenangan mungkin butuh waktu, tapi selama kita bersatu, impian menuju Piala Dunia bukanlah hal mustahil. Terbanglah lebih tinggi Garuda!